Segala puji milik Allah Rabbi semesta alam. Jadi langsung segala puji-pujian itu milik Allah. Kita tidak berhak. Jadi orang yang suka memuji Allah, dia nggak suka dipuji. Dan tidak akan mudah tersinggung orangnya. Penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu jangan dibayangkan nanti di sana, bukan hanya itu. Tapi di dunia juga dibalasi. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan. Nah, itulah hari pembalasan. Jadi hari-hari kita dibalasi itu yang penguasanya adalah Allah. Nah, jangan kita pikir oh karena gara-gara si fulan, bukan. Alif lam mim. Ini banyak mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tetapi Allah mengatakan tidak Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada maksudnya. Karena kita di zaman akhir, kita diberitahu alifnya seperti yang kita jelaskan tulisan Allah itu. Allah. Lamnya itu maha menguasai, maha berkuasa. Jadi Allah maha berkuasa. Mim ada tanda panjang juga. Atau seperti hujan lebat dari langit, di dalamnya kegelapan dan kilat dan petir. Mereka menjadikan jari-jari tangan mereka di dalam telinga mereka dari suara petir, takut mati. Dan Allah meliputi terhadap orang-orang ingkar. Jadi ini diperumpamakan seperti hujan lebat dari langit. Hujan itu kan isinya air. Air itu kan sumber kehidupan. Bisa jadi orang itu dikasih harta yang banyak, berlimpah. Nah, tapi di dalamnya kegelapan, nggak tahu bawa kemana. Kalaupun dia bawa salah, ke arah yang salah. Kemudian dan kilat. Kilat itu kan ada cahaya. Dikasih ingat sebentar, waktu sakit ingat. Istighfar sebentar. Waktu udah sehat lupa lagi. Kalau petir itu suara yang tidak menyenangkan. Jadi ada tetangga ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Al-Alim Rashid. Kita mulai aja dari awal ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji milik Allah Rabbi semesta alam. Jadi ini sekilas aja karena memang udah di YouTube udah ada ya. Segala puji milik Allah Rabbi semesta alam. Jadi langsung segala puji-pujian itu milik Allah. Kita tidak berhak. Jadi orang yang suka memuji Allah, dia nggak suka dipuji. Dan tidak akan mudah tersinggung orangnya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau Maha Pengasih ini memberi tanpa pandang bulu, mau orang jahat, orang baik, semua dikasih. Ar-Rahim itu Allah menyayangi, ini khusus. Nah, jadi di dunia ini berlaku dua hukum ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau ini kasih sayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penguasa pada hari pembalasan. Jadi pemilik penguasa pada hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu jangan dibayangkan nanti di sana, bukan. Nah, bukan hanya itu. Tapi di dunia juga dibalasi. Nah, orang yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan. Nah, itulah hari pembalasan. Jadi hari-hari kita dibalasi itu yang penguasanya adalah Allah. Nah, jangan kita pikir oh karena gara-gara si fulan, bukan. Ketika kita kehilangan atau mendapatkan karunia, ya, itu karena ada yang mengaturnya. Malik Yaumiddin. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi menyembah dulu baru minta tolong. Artinya menyembah itu tunduk dulu baru minta. Nah, ya.
patuh dulu, baru memohon. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Jadi yang dikatakan nikmat itu adalah nikmat kita mendekat kepada Allah, mengenal Allah. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ini sekilas saja karena memang mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ini banyak itu mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tetapi Allah mengatakan tidak Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada maksudnya. Karena kita di zaman akhir, kita diberitahu. Karena orang akhir zaman ini orang udah semuanya sudah ada. Jadi alifnya seperti yang kita jelaskan tulisan Allah itu. Allah. Lamnya itu maha menguasai, maha berkuasa. Jadi Allah maha berkuasa. Mim ada tanda panjang juga. Semua makhluk yang punya mim, kan makhluk-makhluk semua punya mim. Ini bulat, lambung juga. Jadi kalau ada tanda yang seperti ini, kalau kita mau mempelajari kekuasaan Allah tentang makhluk, itu ambil yang ada judul Alif Lam Mim. Itu maksudnya. Ya. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ada tanda sambung. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mereka percaya dengan yang gaib, dan mereka mendirikan solat, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi ini percaya dengan yang gaib. Yang gaib yang belum terjadi, yang nggak nampak juga gaib. Jadi ada Allah Maha Gaib, ada yang kita memang nggak tahu siapa yang diciptakannya, makhluk-makhluk yang bagaimana, banyak yang gaib, nggak nampak kita. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang percaya dengan yang gaib, dan mereka mendirikan solat. Mendirikan itu apa? Yang namanya berdiri itu tegak terus. Mendirikan solat, solatnya tegak terus sepanjang waktu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tetap dia mengingat Allah. Itulah solat sepanjang waktu. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi infak itu memberi dengan menyenangkan. Jadi memberikan orang lain untuk menyenangkan, itu infak. Jadi ini bagian orang-orang bertakwa. Dan orang-orang yang mereka percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu. Apa yang diturunkan kepadamu? Ilmu. Dan orang-orang sebelummu. Dan dengan akhirat mereka yakin. Bukan cuma percaya, yakin. Kalau yakin itu udah bulat. Nah, pasti. Ini saya sambil baca, kalau ada yang mau ditanya, tanya ya. Mereka itu atas petunjuk dari Robbi mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ya tadi yang itu dalam rukun iman kan, di situ percaya dengan yang gaib, semua di situ rukun iman. Malaikat, Rasul, kitab, semua gaib.
Sungguh orang-orang yang ingkar sama saja atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka ataukah tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak beriman. Jadi orang ingkar itu sama aja, kita kasih tahu nggak kasih tahu sama. Tapi karena kita nggak tahu keingkaran seseorang, maka kita suruh menyampaikan aja. Didengar, nggak didengar kita kan nggak tahu, bukan urusan kita, tugas kita menyampaikan. Allah mengunci atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka suatu tutupan, dan untuk mereka siksaan yang berat. Jadi kalau Allah mengunci atau menutup hati dan pendengaran, itu kalau diajak untuk kepada jalan Allah nggak akan tergerak, nggak ada keinginan, nggak senang. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Dan dari manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan dengan hari akhir, dan tidaklah mereka dengan beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari. Di hati mereka penyakit, lalu Allah menambah mereka penyakit. Dan untuk mereka siksaan yang pedih dengan apa yang ada mereka dustakan. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguh hanyalah kami orang-orang yang membuat perbaikan. Ingatlah, Allah itu ingatlah, sungguh merekalah orang-orang yang membuat kerusakan, dan akan tetapi tidak mereka menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, mereka menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh? Ingatlah, sungguh merekalah orang-orang bodoh, dan akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi kalau orang yang ingkar, dia tetap akan mengatakan orang beriman itu bodoh. Karena apa? Orang beriman itu dilihat bisa jadi kan dia sibuk mengerjakan misalnya sholat atau apa, buang-buang waktu, menganggap seperti itu, walaupun mulutnya nggak ngomong, hatinya itu akan seperti itu. Dan ketika mereka bertemu kepada orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, ini setan-setan mereka ini maksudnya orang-orang yang bersetan, orang-orang yang ada banyak setannya. Mereka mengatakan, sungguh kami bersama kalian, sungguh hanyalah kami mengolok-olok. Allah akan mengolok-olok terhadap mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, mereka terombang-ambing. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidak ada mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti yang menyalakan api, maka tatkala menerangi apa yang di sekitarnya, Allah menghilangkan dengan cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan tidak dapat melihat. Tuli, bisu, buta, lalu mereka tidak kembali. Ini kalau ada yang mau ditanya, tanya ya. Ya? Perniagaan. Inilah dunia ini kan perniagaan. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang yang mengolok-olok tadi, orang-orang mengolok-olok orang beriman itu, mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi misalnya mengatakan orang beriman itu salah, yang betul dia. Jadi
petunjuk yang dia dapat itulah untuk membeli kesesatan itu. Karena dia udah menunjuk seseorang salah, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Maka kita berhati-hati sekali, jangan menunjuk orang, ya. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidak ada mereka akan mendapat petunjuk. Ini jelas ya? Dah paham? Perumpamaan mereka seperti yang menyalakan api, maka tatkala menerangi apa yang di sekitarnya, Allah menghilangkan dengan cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan tidak dapat melihat. Tuli, bisu, buta, lalu mereka tidak kembali. Atau seperti hujan lebat dari langit di dalamnya kegelapan dan kilat dan petir. Mereka menjadikan jari-jari tangan mereka di dalam telinga mereka dari suara petir takut mati. Dan Allah meliputi terhadap orang-orang ingkar. Jadi ini diperumpamakan seperti hujan lebat dari langit. Hujan itu kan isinya air. Air itu kan sumber kehidupan. Bisa jadi orang itu dikasih harta yang banyak, berlimpah, tapi di dalamnya kegelapan, nggak tahu bawa kemana. Kalaupun dia bawa salah, ke arah yang salah. Kemudian dan kilat itu kan ada cahaya. Dikasih ingat sebentar, waktu sakit ingat istighfar sebentar. Ya Allah, ingat Allah. Waktu udah sehat lupa lagi. Kalau petir itu suara yang tidak menyenangkan. Jadi ada tetangga ngomong apa, itu marah. Ya, itu orang yang takut petir, dibilang kekurangan atau dikatakan salah, nggak sanggup dengar, tutup telinga. Tapi orang-orang beriman tidak begitu. Begitu dikatakan salah, langsung introspeksi. Oh, berarti mungkin saya ada salah. Karena menyadari yang menggerakkan, yang mengatur Allah. Paham nih ya? Dan Allah meliputi terhadap orang-orang yang ingkar. Hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Tiap kali menerangi kepada mereka, mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila gelap atas mereka, mereka berhenti. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan dengan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sungguh Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Wahai manusia, sembahlah Rabbi kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yang Dia menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan dari langit air, lalu Dia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sedang kalian mengetahui. Dan jika kalian di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah dengan suatu surat dari semisalnya. Dan serulah penolong-penolong kalian dari selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka jika tidak kalian mampu dan tidak akan kalian mampu, maka takutlah pada api yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, disediakan untuk orang-orang yang ingkar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka jannah, kebun mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tiap kali mereka diberi rezeki darinya, dari buah-buahan sebagai rezeki, mereka mengatakan, ini yang kami diberikan rezeki dari sebelumnya. Dan mereka diberi yang serupa dengannya. Dan untuk mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang suci, dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Sungguh Allah tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, bahkan lebih dari itu. Maka adapun orang-orang yang beriman, lalu mereka mengatakan bahwasanya yang benar dari Rabbi mereka. Dan adapun orang-orang yang ingkar, lalu mereka mengatakan
apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini. Dia menyesatkan dengannya yang banyak dan dia menunjuki dengannya yang banyak. Dan tidaklah dia menyesatkan dengannya kecuali kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian kepada Allah dari sesudah meneguhkannya, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintah untuk disambungkan dengannya, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana kalian ingkar terhadap Allah, sedang kalian mati, lalu Dia menghidupkan kalian, kemudian Dia mematikan kalian, kemudian Dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian kembali. Dia yang menciptakan untuk kalian apa yang di bumi semuanya, kemudian Dia bersemayam kepada langit, lalu menyempurnakan mereka 7 langit, dan Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Yang ini ada pertanyaan? Masih mudah diikut ya. Saya baca aja biar cepat yang ini. Dan ketika Rabbimu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku menjadikan khalifah di bumi. Mereka menjawab, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan mereka menumpahkan darah? Dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikan bagimu. Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan Dia mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya, kemudian Dia memaparkan kepada mereka atas malaikat. Lalu Dia berfirman, beritahu aku dengan nama-nama mereka itu, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kami. Sungguh Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Dia berfirman, wahai Adam, sebutkan mereka dengan nama-nama mereka. Maka tatkala Dia menyebutkan nama-nama mereka dengan nama-nama mereka, Dia berfirman, apakah tidak aku katakan kepada kalian, sungguh aku lebih mengetahui kegaiban pada langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini kan percakapan-percakapan ini antara Allah dan malaikat, ini semuanya sebenarnya punya maksud. Panjang kalau dijelasin. Nah, jadi artinya di sini Allah memuliakan Adam dengan memberikan pengetahuan kepada Adam atas malaikat. Cuman kalau kita itu kan berhenti panjang nih kan, tapi ini intinya kita udah tahu yang dasarnya aja dulu, dasarnya dulu. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang ingkar. Jadi enggan seperti yang kita jelaskan di sini. Ini penyakit iblis, malas untuk melakukan kebajikan. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu pada jannah, dan makanlah darinya dengan leluasa dari mana saja kalian suka, dan jangan kalian dekati pohon ini, lalu kalian menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya atasnya. Jadi atas kebenaran itu maksudnya. Lalu dia mengeluarkan keduanya dari apa yang ada di dalamnya,
Dan kami berfirman, turunlah sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain sebagai musuh, dan untuk kalian di bumi tempat menetap dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, kita udah turun di bumi, satu sama lain sebagai musuh. Apakah anak terhadap orang tua, tetangga dengan tetangganya, dalam arti sebagai ujian. Lalu Adam menerima dari Robbinya beberapa kalimat, lalu dia menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia Allah, dia maha penerima tobat, maha penyayang. Kami berfirman, turunlah darinya semuanya. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka akan bersedih. Nah, berarti ini kalau yang mengikuti petunjuk Allah, ini Al-Quran, tidak perlu khawatir, tidak ada kekhawatiran memang, dan tidak akan bersedih. Dan orang-orang yang ingkar dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Wahai Bani Israel, ini Bani kan anak-anak Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian, dan penuhilah dengan janjiku, aku penuhi janji kalian, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Dan berimanlah dengan apa yang aku turunkan, yang membenarkan dengan apa yang bersama kalian. Dan jangan kalian menjadi yang pertama ingkar dengannya. Dan jangan kalian memperjualbelikan terhadap ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan kepadaku hendaklah kalian takut, bertakwa. Dan jangan kalian mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Dan kalian menyembunyikan yang benar sedang kalian mengetahui. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini dengan sesama kita ruku itu artinya sama-sama menunduk. Dengan sesama kita orang-orang beriman, jangan saling menyalahkan. Apakah kalian menyuruh manusia dengan berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sedang kalian membaca kitab? Maka apakah tidak kalian berpikir? Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Berarti sabar dulu, baru bisa solat. Dan sesungguhnya ia benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka menemui Robbi mereka, akan menemui Robbi mereka, dan bahwa mereka kepadanya akan kembali. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan ketemu, menemui Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian, dan bahwa aku lebihkan kalian atas seluruh alam. Dan takutlah dengan hari yang tidak dapat membela seseorang atas seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak diterima darinya pertolongan, dan tidak diambil darinya tebusan, dan tidak mereka akan ditolong. Ini aja sudah kita rasakan di zaman kita ini, ya kan? Untuk yang hakikatnya begitu, udah sulit untuk menolong, kecuali hanya dengan doa. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, mereka menimpakan kalian siksa buruk. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan di dalam demikian ujian dari Robbi kalian yang sangat berat. Nah, ini sekarang ini jadi
pengikut Fir'aun itu menimpakan siksa buruk, membunuh anak laki-laki kalian. Jadi orang laki untuk mendapat pekerjaan sulit zaman sekarang. Itu akibat Fir'aun. Kalau orang perempuan mudah, mungkin karena bisa digaji murah, gitu, atau apa. Dan ketika kami membelah lautan dengan kalian, lalu kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan pengikut Fir'aun, sedang kalian melihat, atau menyaksikan. Ini gimana pengertiannya? Dan ketika kami membelah lautan dengan kalian, ini sekarang inilah membelah lautannya. Manusia, lautan manusia dibelah jadi dua dengan Al-Quran. Ini kan tongkat Nabi Musa nih, dibelahnya dengan tongkat Nabi Musa, menjadi dua bagian, orang yang percaya, orang nggak percaya. Inilah makanya dibilang sedang kalian melihat. Semua menyaksikan kejadian yang seperti ini sebenarnya. Cuman ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Dan ketika kami menjanjikan Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan Ijlah, ini patung anak sapi, sebagai sembahan dari sesudahnya. Sedang kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini kisahnya waktu Nabi Musa dijanjikan 40 malam, ada pertemuan. Jadi kaumnya menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Itu kan dulu patung anak sapi. Jadi kalau sekarang, karena Al-Quran itu bisa menjadi sejarah masa lalu, pelajaran hari ini, dan berita akan datang. Jadi kalau pelajaran hari ini, patung anak sapi itu artinya apa? Sapi itu kan hewan yang berharga. Di antara hewan yang berharga sapi. Jadi kalau manusia yang berharga, gitu. Berarti kan yang punya titel di sisi Allah. Orang yang punya titel di sisi Allah itu siapa? Rasul, para nabi, begitu. Orang-orang yang berilmu. Kalau ini cuman patungnya, patung itu kan nggak bisa apa-apa. Apalagi patungnya anak sapi, bukan patung sapinya lagi, anaknya lagi. Jadi udah nggak tahu apa-apa, udah nggak ngerti apa-apa, belum sampai pahamnya, ilmunya belum tahu, tapi disembah, diikuti. Ya, paham nih? Ya. Inilah dan kalian adalah orang-orang zalim yang seperti itu. Kemudian kami memaafkan atas kalian dari sesudah demikian itu, agar kalian bersyukur. Dan ketika kami memberikan Musa Alkitab dan Al-Furqan, agar kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau Musa itu lebih kepada syariat. Al-Furqan itu pembeda. Jadi dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, petunjuk-petunjuknya itu untuk membedakan, jadi pembeda, sehingga jelas mengetahui kebenaran itu sebenarnya yang mana. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh kalian menzolimi diri kalian dengan kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Maka bertobatlah kepada Robbi kalian dan bunuhlah diri kalian. Demikian lebih baik bagi kalian di sisi Robbi kalian." Lalu dia menerima tobat atas kalian. Sesungguhnya dia maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi walaupun sudah seperti itu, begitu bertobat, insya Allah Allah maha penerima tobat.
apapun yang sudah kita lewati dalam kehidupan kita itu namanya sunnatullah, memang harus terjadi. Tapi begitu kita sudah mendapat peringatan atau pelajaran, maka kita kembali dengan apa yang diingatkan. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami percaya kepadamu hingga kami melihat Allah dengan terang. Lalu menyambar kalian halilintar, sedang kalian menyaksikan. Nah, ini kalau dibilang sedang kalian menyaksikan, berarti kita juga bisa melihat nih. Jadi orang yang tidak percaya kepada Musa dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan syariat-syariat yang udah Allah tetapkan, dan mengatakan yang seperti itu halilintar akan menyambar. Artinya orang itu akan mendapat kecaman keras atau hukuman yang bisa kita lihat. Misalnya orang yang kan ada yang nginjak Quran itu kan ada berakibat dia, tiba-tiba apa yang dialami dia, itu kita melihat itu. Inilah maksudnya. Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Mati itu gimana? Nggak sadar itu mati. Jadi sebelumnya kita dulu mungkin termasuk orang yang mati, yang nggak sadar. Jadi dibangkitkan oleh Allah, kembali kita menyadari. Nah ini kita supaya alhamdulillah, terima kasih ya Allah udah dikasih petunjuk jalan. Dan kami naungkan atas kalian dengan awan, dan kami menurunkan atas kalian dengan mana dan salwa. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dan tidaklah kami menzolimi, akan tetapi adalah mereka menzolimi diri mereka sendiri. Dan ketika kami berfirman, masukilah negeri ini dan makanlah darinya dari mana saja kalian suka dengan leluasa, dan masukilah semua pintu dengan sujud. Dan berkatalah pengampunan dosa, kami akan ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan akan kami menambah orang-orang yang berbuat baik. Artinya ini, dan ketika kami berfirman, masukilah negeri ini dan makanlah darinya dengan leluasa. Makan aja dengan leluasa dari mana aja, dan masukilah semua pintu dari arah yang kalian mau masuk itu dengan sujud, rendahkan hati. Dan berkatalah ampuni dosa. Itu artinya kita harus istighfar. Kami akan ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi akan diampuni kesalahan kita, dan akan kami tambah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu maksudnya apa? Dalam diri kita ini bukan satu. Ada lam awak kapal bunuh. Jadi ada mungkin siapa-siapa yang menemani kita itu akan ditambah yang baik-baik itu, yang punya kekuatan baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perkataan selain yang dikatakan kepada mereka. Lalu kami menurunkan atas orang-orang zalim siksa keji dari langit dengan apa yang mereka berbuat fasik. Ini 59 udah cukup dulu. Udah ada sampai udah 59 ayat. Kok kita baca kayak gini kan?